Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu dalam event Property Basic Class, yaitu sharing terkait dengan project-project daripada Iskariman Properti Syariah dan bagaimana cara penjualan penjualan dari produk-produk tersebut. Dan itu dimulai dari dasar. Kemudian malam hari ini masih berlangsung, insya Allah akan disampaikan materi yang luar biasa dari Coach Isan terkait dengan personal branding dan manajemen database. Karena beliau juga sudah hadir dari tadi, sepertinya sudah tidak sabar ingin menyampaikan ilmunya. Baik, langsung saja kepada Coach Isan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita dikasih rahmat yang luar biasa bisa berkumpul di hari ini. Sedikit sebelum memulai ke materi personal branding dan manajemen database. Jadi materi property basic class yang diadakan di special episode itu memang saya menjelaskan dari awal banget sampai nanti kita ada di akhir itu sesi diskusi. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang tidak hadir di sesi pertama atau kedua, nah kita sambil dilihat di YouTube Iskariman Academy. Jadi untuk di sesi pertama itu materinya itu adalah menaklukkan dan takut. Mungkin memang sebagian besar kalau memang kita yang sudah terbiasa menjadi sales itu tidak ada halangan buat kita dan tantangan. Tapi karena memang di Iskariman Academy itu kita semuanya selama mau bergabung dan belajar akan pandu dari awal. Jadi untuk Bapak Ibu di awal itu yang saya buka adalah tekadnya dulu. Menaklukkan rasa malu dan takut. Walaupun memang kita kalau yang sudah terbiasa di sales, untuk rasa malu dan takut udah tidak ada. Kita pun uh, memikirkan teman-teman kita yang masih baru, yang mungkin masih bingung atau masih malu. Kita buka tujuannya itu karena memang untuk berdagang itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang memang bahkan disarankan juga oleh Rasulullah. Jadi buat apa kita harus malu? Justru kita harus mempunyai mental dan tekad yang kuat. Di review yang menaklukkan rasa malu dan takut, setelah kita udah punya mental, tekad yang kuat untuk berdagang, kita juga harus dibekali dengan product knowledge, ilmu. Jadi pedagang yang cerdas, yang membuat konsumen nyaman, bukan yang asal kecap. Bahkan di sesi part 2 itu saya menggandeng supervisor Granada Land Pak Faris yang untuk menyampaikannya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu mungkin ada di sini yang belum hafal untuk produk Granada Land, nanti bisa juga diintip di Iskariman Academy. Dan selain dua materi saya yang di belakang di Iskariman Academy, itu banyak video untuk Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pelajarin, materinya macam-macam Bapak Ibu. Jadi ini berdagang sambil belajar. Kita ambil ilmunya, kita cari rezekinya. Setelah kita sudah punya tekad yang kuat, kita sudah mengetahui produk knowledge, lalu kita harus kemana lagi? Ya, kita harus memperkuat personal branding. Memperkuat personal branding agar seseorang itu kenal betul bahwa Bapak Ibu itu adalah seorang
pedagang properti syariah, atau juragan tanah, juragan kapling, itu nanti akan kita bahas di dalam ini. Dan saya pun akan membahas manajemen database. Mungkin di sini Bapak Ibu udah banyak yang expert dalam sales, dalam product knowledge, manajemen database atau mengelola database itu sangat membantu. Jadi kita lebih terarah. Kita bisa membedakan mana database potensial, mana database ring 1. Jadi di materi saat ini adalah yang akan saya bahas adalah personal branding dan manajemen database. Mudah-mudahan di materi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, malam ini Iksan izin menyampaikan. Iksan juga sama dengan Bapak Ibu. Iksan bukan lebih pintar, hanya apa yang Iksan paham, apa yang Iksan udah alamin dan Iksan jalan. Iksan mau berbagi untuk Bapak Ibu. Saya mulai personal branding. Untuk di sini Bapak Ibu, ada yang sudah tahu belum untuk personal branding itu apa? Personal branding adalah suatu proses membangun dan mengelola citra reputasi dari masing-masing diri kalian. Jadi saat kita mau membangun personal branding, hal yang paling kita pelajari adalah kita harus tahu nilai kita, sesuatu yang menarik atau yang unik atau nilai jual. Di situ nanti yang Bapak Ibu fokuskan untuk membranding. Nah, kalau ini deskripsi umumnya adalah kita supaya memperkenalkan ke dunia luar, ke sosmed, ke pertemanan dalam bentuk branding. Karena kenapa? Jual tanah properti syariah itu bukan hanya ibu, bukan hanya di Iskariman, banyak sekali. Ada yang lebih murah, ada yang lebih bagus, ada yang lebih pas produk itu sama. Tapi Bapak Ibu selain hanya sudah membranding, Bapak Ibu pun harus memikirkan bagaimana ya kita branding. Kalau Bapak Ibu dengar Iskariman, pasti Bapak Ibu langsung teringat properti. Nah, itulah branding juga. Tapi selain branding, kita pun memang harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya nih Bapak Ibu. Misalkan, oh Bapak Ibu itu dikenalnya apa? Misalkan dikenalnya ceriwis, nggak apa-apa Bapak Ibu menjual sesuatu, pedagang ceriwis, sesuatu yang gampang dikenal. Itu adalah personal branding. Oke, saya lanjut. Nah, untuk tujuan utama personal branding, sebenarnya apa ya tujuan kita untuk personal branding? Tujuan utama untuk personal branding adalah untuk memastikan orang-orang mengetahui ciri khas dan keunikan kita. Hal ini agar kita dapat mengendalikan reputasi kita sendiri dengan membuat orang fokus pada kelebihan kita. Kamu akan mendapat penilaian yang lebih bagus di mata orang lain. Kalau kita pernah menjadi seorang, mungkin misalkan pernah mencapai di bulan ini penjualan terbaik, nggak apa-apa, kita langsung penjual the best marketing Iskariman, kita gunakan itu. Misalkan kita
expertnya di mana. Kita harus menaikkan value kita. Jadi agar kita bisa lebih beda dengan yang lain. Gitu. Atau kita bisa dengan mau membranding apa, kita harus tahu nih, mulai dicatat apa aja ya kelebihan kita yang mau kita jual. Nah, karena tujuan utama branding adalah supaya orang mudah kenal, Pak, mudah diingat. Dan setelah tujuan, apa ya manfaat untuk personal branding? Nah, ini untuk manfaat. Kita lebih mudah dikenali, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, misalkan Iksan Iskariman, Iksan itu lebih susah dikenalin. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau dikenalin, itu ada sesuatu yang unik. Lebih gampang misalkan kayak kalau kita ubanan, nggak apa-apa. Atau kita gendut, gempul, nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau membranding suatu nama kita, cari keunikan kita supaya mudah dikenali. Kalau kita mau menaikkan expertnya kita gimana, nah kita juga akan mendapatkan reputasi lebih cepat dibandingkan kita dengan nama biasa. Membangun kepercayaan dengan mudah. Apalagi kalau kita, oh saya pernah nih di dalam bulan ini pernah jadi the best sales di Iskariman, pernah jualan sampai 500 juta. Misal kalau di sini ada atau Pak Esen pernah dalam beberapa bulan lalu itu the best sales di Iskariman, nggak apa-apa. Pakai branding the best sales di Iskariman. Jadi agar kita berbeda atau kita mempunyai daya tarik tersendiri dengan yang lainnya. Kalau kita susah memahami personal branding, mungkin saya nanti akan bahas tokoh-tokoh di Indonesia yang saat ini sedang memperdalam personal branding. Tapi sebelum saya ke tokohnya, saya di sini netral, saya di sini tidak uh, tidak memihak karena tujuan saya di sini adalah materi personal branding. Jadi kalau kita sedang amatin saat ini itu Pilpres itu adalah perang personal branding, Bapak Ibu. Semua calon paslon dia personal branding. Itu agar apa? Agar mudah dikenal. Contoh, mungkin saya langsung next ke toko personal branding. Bapak Ibu, kalau dengar desak dan selepet, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu ingat pasangan nomor 1. Berarti sukses apa yang dia mau personal brandingin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata gemoy atau Samsul, Bapak Ibu pasti ingat nomor berapa? Pasti Bapak Ibu pun ingat langsung nomor 2. Beliau pun sukses membranding diri dia. Pernah Bapak Ibu ingat yang foto video rambutnya diputihin semua? Pasti Bapak Ibu langsung ingat nomor berapa? Nomor 3. Yang satset ini kurang sukses personal branding. Tidak semua orang tahu. Benar? Kalau Bapak Ibu dengar kata Raja Dangdut, Bapak Ibu semua di sini pasti sudah tahu siapa itu Raja Dangdut. Mungkin kita semua jawabannya satu, Roma Irama. Tidak ada yang bilang Piki Prastio. Berarti personal branding yang sudah dibuatnya itu sudah sangat-sangat berhasil. Sultan Andara. Kita pun semua pasti sepakat dan setuju. Siapakah dia? Raffi Ahmad. Nah, kalau ini kan tokoh nasional.
Tapi untuk di kita bagaimana? Bisa enggak ya? Sebenarnya itu bisa Bapak Ibu. Karena kita pun mau brandingnya ya sesuai dengan kapasitas kita juga. Kita tidak harus membranding sampai nasional, tapi kita membranding kepada pertemanan kita, saudara kita, ring satu kita, customer kita. Jadi branding adalah sesuatu yang melekat. Jargon itu bisa kita yang membuatnya atau mengikuti penilaian dari orang lain. Kalau Bapak Ibu misalkan dibilang palu gada, apa apa aja yang dijual ada, ya udah Bapak Ibu naikin branding itu. Kalau memangnya Bapak Ibu apa penilaian dari orang lain yang positif atau gimana, menurut Bapak Ibu bagus, nggak apa-apa dinaikin aja. Misal dikenal, ya pasti Bapak Ibu ada yang lebih paham misalnya dikenalnya apa gitu, pedagang apa gitu. Lalu apakah kita jargon? Ya kita pun bisa Bapak Ibu. Tapi tujuan kita adalah apa? Kita bukan branding nasional seperti beliau. Kita branding adalah ring satu kita. Supaya ring satu tahu nih, kalau ingat tanah, kalau ingat properti, langsung ingat Bapak Ibu. Jangan sampai kita nge-branding di ring satu kita pun gagal. Kita tiba-tiba kelolosan. Kalau Bapak Ibu masih 2 bulan, 3 bulan, di bawah 6 bulan, ada saudara atau teman Bapak Ibu beli properti tidak sharing ke Bapak Ibu, itu tidak apa. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun, tapi saudara kita, teman kita bisa beli ke orang lain tanpa ada konsultasi ke kita, tanpa ada ngobrol ke kita, berarti ada yang salah. Bahkan orang dekat kita dan saudara kita, teman-teman kita bisa langsung ke yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa teman, saudara kita betul kita salah properti? Kalau belum, mari kita bareng-bareng lakukan branding, sesuatu yang paling mudah diingat. Pasti Bapak Ibu tahu, misalkan mau dengan panggilan santai kita atau apa, atau misalkan contoh Iksan Sarpro, tapi itu udah biasa kayak Syariah Property, Pro Share, atau justru kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin branding, boleh misalnya Iksan Juragan Tanah, Iksan Tukang Tanah, simpel-simpel. Sales properti syariah, tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan kita mau sales properti syariah, tapi itu bakal lebih banyak nih saingan, karena udah banyak banget yang pakai jargon properti syariah, Iksan properti syariah, atau siapa. Nah, ini Bapak Ibu harus dipikirin apa, kita mau branding apa. Kita benar berkesempatan jadi the best. Boleh kita branding the best sales property. Jadi supaya kita mudah diingat. Jadi kalau ingat tanah, ingat kita. Kayak kita saat lagi jalan, kasih tebakan, ada manis-manis, langsung ingat apa? Le mineral. Ya, kita pun harus buat teman-teman kita pun, kalau ingat tanah itu properti, itu ingat kita. Lalu bagaimana ya cara tepat untuk membangun branding? Di sini Bapak Ibu boleh kalau Bapak Ibu mau branding, Bapak Ibu boleh dipikirkan nih kita mau bagaimana gitu membranding. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau membranding dengan diri sendiri pun nggak apa-apa, itu jauh lebih baik juga. Harus Bapak Ibu punya sesuatu penekanan. Gitu. Bahkan waktu itu saya tuh pernah ada teman dari Medan,
namanya Lastri. Dia setiap flyering, kan passing, nggak ada yang telepon. Lalu ada dipanggil Bella, Bella anaknya tuh. Sama dia ditulis Bella. So, kalau namaku diganti Bella bagaimana? Boleh tuh, bagus. Kayaknya kalau namanya Bella, namanya cowok kadang kan, wah penasaran. Benar, waktu dia namanya diganti Bella, sampai saat ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau cek, ada di Lipo Cikarang di Auto 2000 nama salesnya panggilannya Bella, padahal nama aslinya Lastri. Itu dia membranding sesuatu yang supaya lebih menjual gitu. Itu intermezzo aja ya. Maksudnya kita sesuatu yang mudah diingat gitu. Kalau cewek kan kadang, tapi kan kalau kita ini properti syariah, kita dia akan diikutin. Ya kurang lebih seperti itu maksudnya. Sesuatu yang lebih ada daya tarik. Nah, ini bagaimana cara tepat bangun branding. Ya, yang tadi saya udah jelasin di awal. Tetapkan citra yang ingin dikenali. Jadi nggak usah buru-buru. Misalkan Bapak Ibu yang tahu ini, misalkan Bapak Ibu mau kita menjual citra apa, tapi citra yang baik, yang bagus. Karena itu adalah aset masa depan kita. Tuh. Kalau kita menjual sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Itu akan jadi masa depan kita. Penjual amanah. Tapi memang jangan hanya sekedar branding ya, Bapak Ibu. Jadi kita pun yang sesuatu memang kita tahu nih apa ya, bagaimana. Nanti pasti Bapak Ibu kalau udah mau branding kayak gitu, Bapak Ibu pasti ada yang nanya. Oh gini, ya udah Bapak Ibu harus yakin juga. Ya memang itu adalah positif, kelebihan saya dibandingkan yang lain. Karena sesuatu yang memang udah menjiwai, tanya pun Bapak Ibu yakin. Dan itu akan membuat customer trust. Misalnya Bapak Ibu penjual. Beda branding yang asal tempel sama dengan branding yang emang dari hati kita nih. Mau kita mau jadi apa itu. Akan lebih sampai kalau sesuatu yang memang bukan ikut-ikutan. Yang memang kita cari dari kelebihan kita. Kenali apa yang menjadi keunikan diri kita. Juga di atas sudah kita bahas. Asah keterampilan. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu tahu nih, Bapak Ibu itu kelebihannya, Bapak Ibu itu misalkan work, misalkan jujur. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu itu jujur, sangat jujur, memang nggak bisa bohong. Kan memang ada seseorang yang tidak bisa bohong sama sekali. Ada seseorang. Nah, Bapak Ibu tetap asah gitu. Jadi pedagang jujur, nggak apa-apa. Jadi sesuatu branding itu rumusnya A, diketawain, kedua biasa, ketiga tertarik. Justru sesuatu yang lucu dulu, biasa, jadi bagus. Kadang memang di dunia, di branding itu pasti ada yang awal, wah bener ini. Karena kan branding itu kita memang harus pede. Pertama, kalau kita mau nulis the best sellers, berarti kita pun kan memang harus pede gitu. Kalau misalnya the best sellers, boleh, tapi kita asah juga supaya kita memang jadi the best sellers. Tentukan target. Nah, target mana dulu? Misal saya mau branding ring satu kita dulu. Jadi kita branding jangan langsung kemana-mana. Targetin dulu. Targetin di ring satu kita, plan. Terus di online-nya kita juga. Jadi kalau branding semua harus selaras. Misalnya kita mau branding nama kita apa, dari WA, dari sosmed, kita selalu dengan yakin dan dengan pede membranding itu.
Misalkan kita waktu salaman pun, iya salam kenal, Iksan, the best sales, Skariman, dagang amanah. Beda Pak, kalau kita memang udah menjiwai, kita akan lebih yakin. Justru percaya diri kita itu akan jadi daya tarik. Awal memang kita akan lebih akan kaku, tapi terbiasa kita akan naik percaya diri kita. Kita akan lebih banyak portofolio yang tadi makanya kita harus tahu nah kita mau branding bagaimana. Jadi kita kalau branding kita harus tahu nih di ring satu kita tuh kita portofolionya bagaimana, dikenal jujur, dikenal cerewet, dikenal apa. Nah di situ yang jadi referensi kita. Setelah kita udah nentuin, kita pastinya perluas networkingnya kita. Ring satu ke pertemanannya, ring satu ke sosmed, agar branding kita pun berhasil. Apalagi saat ini kan kita sudah sangat dibantu dengan ya saat ini kita pun kan didukung dengan sosmed. Lalu yang membantu kita juga adalah maaf ya Bapak Ibu, ada anak-anak kelola. Lalu kita kelola database agar kita lebih terarah saat kita udah membranding diri kita sudah menentukan kita brandingnya bagaimana, kita dibantu dengan sosial media, agar lebih terarah kita pun harus kita kelola database. Jadi diri kita bagaimana kita kelola database. Nah untuk di branding kurang lebih yang saya sampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum ke manajemen database, boleh. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ke manajemen database. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mumpung dikasih kesempatan. Biar nggak bingung. Atau masih bingung yang tadi. Ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya nunggu sampai selesai. Oke. Oke, saya lanjut. Oke, silakan Coach. Jadi materi branding dengan manajemen database sebenarnya berkaitan. Jadi agar kita brandingnya nggak asal-asalan. Jadi kita brandingnya lebih terarah karena kita kelola juga. Jadi saat kita udah melakukan sesuatu brand dan prospecting itu pun terarah, tidak blank. Karena banyak kesalahan kita itu adalah blank tanpa penawaran tak terarah. Jadi kita yakin kita udah melakukan sesuatu, tapi Bapak Ibu sadarin karena kita tidak ada arah, kita tidak ada pengelolaan database, padahal sesuatu yang kita tawarin orangnya adalah itu juga. Kalau kita review dalam sebulan kita udah nawarin ke berapa banyak, pasti kita cek ternyata kita baru nawarin ke 5 orang, ke 10 orang. Karena kita tidak pengelolaan database. Memang kita nawarin, tapi nawarinnya dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah juga begitu. Atau mungkin hanya saya pernah ada pengalaman seperti itu.
rasanya kerja banyak tapi kok nggak efektif. Ternyata kita pun selain melakukan branding, prospecting, negosiasi, kita pun harus ada pengelolaan database. Kita lebih terarah dan lebih membantu untuk kerjaan kita. Kita ke manajemen database. Ya, manajemen database. Database manajemen merupakan kegiatan manajerial menggunakan sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang kita perlukan. Jadi, agar sesuatu yang kita punya itu karena untuk penjualan itu pasti ada funneling, pasti ada rasio, success ratio, data to closing, prospect to closing, survei to closing, nego to closing, pasti ada. Itu funnelingnya, success ratio atau lebih mudahnya. Ini saya dengan perhitungan buffering 50%. Jadi dengan standar 1%, saya lebihkan lagi. Standarnya itu kan 1 dari 100 jadi 1, saya naikkan di 5. Saat kita punya 150 data yang kita kelola, kita WhatsApp, kita telepon, dan kita kunjungi, itu akan menjadi 50 prospek. Jadi di 150 lead, ini kelola awalnya adalah dari WhatsApp ini. Yang dan itu bisa jadikan 2 banding 1. Tapi ini saya buat yang sangat banyak atau lima. Jadi saat kita mempunyai 150 data yang kita kelola dengan WhatsApp, dengan kita chat-chatan, kita bisa membuat appointment dengan nomor ini dia nggak butuh apa-apa dari yang dia punya atau ke survei itu dia mulai ada kebutuhan dari 10 yang ada kebutuhan itu sekecil-kecilnya menjadi 1 yang closing. Ini adalah funneling database. Bagaimana supaya funneling database kita? Sekarang Bapak Ibu nanti cek kontak di handphonenya ada berapa? Ada 100, 200, 300, 400. Bapak Ibu boleh dengan funneling 1 sampai 100, 100 sampai ke 200, 200 sampai ke 300, atau 1 sampai 150. Ini nanti di sisi-sisiin. Nanti di next ini saya jelasin ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah akses rasio dari data ke closing. Nah, bagaimana cara mengelola database? 1, menentukan tujuan. Nah, tujuan kita untuk apa? Closing. Jadi, menentukan tujuan kita harus tujuin juga dari data yang kita punya, dari 500 data, dari 500 kontak yang kita punya. Jangan kita yang menilai, oh dia nggak mampu. Jangan. Tapi semua kita normalkan dulu. Semua sama.
Nah, tapi kita tujukan kalau yang mampu kita tawarin, kalau yang dia ini apa dia pertemanannya, saudaranya ada yang mampu, dengan kita tawarkan bagi komisi ke dia atau mediator atau calon. Jadi kita harus beri tujuan. Ada yang bisa kita tawarin, ada yang kita dekatin karena ring satunya bagus, atau dari kedua itu juga ada yang baru besar. Nah ini Bapak Ibu kelompokkan data, kelompokkan data bisa kelompokkan atau bisa bisa jadi jam. Nah itu bisa tahu sebenarnya itu masih aja. Ya, Atau di saya? Oh, oke oke lanjut. Bapak Ibu lakukan pendekatan. Pendekatan itu berawal dari WhatsApp, lalu naik dari telepon, kemudian sakit dari silaturahmi, survei, dari survei, closing. Jadi Bapak Ibu pendekatan dulu. Tapi kalau sudah ada yang lebih wise, lebih terbuka, nyaman kita, nah di situ yang Bapak Ibu website. Nah, untuk mengelola database juga adalah untuk kita bisa monitoring data kita yang menjadi kontak itu masih data kita sesuai. Saya screenshot yang ini saya terlihat saya saya bagian saya mengkelompokkan di 100, 100, 200, 300, 300, 400, 600, 700 karena sukses ratio itu kan kalau perhitungan saya dari 100 orang yang kita dekatkan itu bisa menjadi satu closing. Nah, Bapak Ibu nanti cek nih di handphonenya ada berapa? Ada 1000 kah? Ada 2000, 3000. Bapak Ibu dibagi per 100, ini 100, 100, terus yang ring 1. Nah, kalau ring 1 Bapak Ibu kumpulin, mau ada 200, 300, Bapak Ibu kumpulin. Terus data customer Bapak atau arisan atau apa, Bapak Ibu yang tahu. Yang penting Bapak Ibu nanti buat data di 1 sampai 100, 100. Supaya Bapak Ibu minggu ini menyelesaikan yang dari 1 sampai 100, minggu depan mau menyelesaikan 200, 200, 100 sampai 200. Jadi lebih terkontrol Bapak Ibu. Baik. Kalau 1 sampai 100 dengan kita santai aja nih Bapak Ibu. Sehari 3 kita WhatsApp, dalam sebulan udah selesai. Harus data. Kalau Bapak Ibu santai, itu bisa jadi closing. Tapi kenapa sih kita udah 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, bahkan setahun belum closing. Coba Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu udah nawarin kemana? Jangan dalam setahun Bapak Ibu nawarin belum sampai ke 100 orang, tapi orangnya itu lagi, itu lagi. Pas Bapak Ibu cek, oh ternyata saya baru nawarin ke sekian orang, bahkan baru 10 orang, karena banyak juga Bapak Ibu
saya sering bertemu dengan sales dulu, saya sales baru itu dia nawarin bukan nyari yang potensial, tapi dia yang konsumennya enak diajak ngobrol. Waktu nawarin yang penting terima gitu. Waktu diajak ngobrol enak dan lain-lain. Sedangkan sebagai sales bukan tujuannya ngobrol, yang penting tujuannya close. Jadi kita kelompokin data kita. Setelah udah kita kelompokkan, Bapak Ibu langsung bisa buat contoh di ini. Nah, kalau ini database customer pribadi saya. Ini yang udah saya garap. Ini yang udah saya garap, ini sedikit saya screenshot. Pribadi kan kita pasti punya juga alamat. Kalau Bapak Ibu nggak ada alamat, misalnya Cikarang, Bekasi. Tujuan mengelompokkan untuk apa? Agar Bapak Ibu sekali jalan bisa 2, 3 dayung. Misalnya Bapak Ibu lagi di Cikarang baru, Bapak Ibu lagi dan untuk mampir nggak harus ini Bapak Ibu, nggak harus kita langsung prospecting atau apa. Kadang kita perlu hanya say hello aja. Jangan, kalau ibu-ibu kan, Jang lagi di mana nih? Saya lagi di Cikarang Baru nih, dekat rumah, ada nggak? Mampir, ngobrol aja 5 menit, 10 menit. Ya udah ngerugi aja. Tapi kita kenalan kenapa? Ini tadi kita habis dari Cikarang Baru, dari kantor. Oh kerja sekarang? Iya sekarang jualan properti. Cukup itu aja. Kalau dia nyaut, dia nyambung, baru kita masuk. Jadi dibuat lebih hemat agar lebih terarah supaya kita lebih hemat. Handphone sudah wajib. Lalu apa aja yang harus kita buat? Chat dan phone harus tentuin. Kalau ring satu harusnya chat dan telepon santai, gak usah ada rasa takut. Appointment itu ketemuan. Nah ketemuan yang kayak tadi saya jelaskan, kita nggak harus nawarin properti. Bapak Ibu pernah waktu itu beli motor atau beli mobil, pasti ada yang salesnya, aduh Pak, lagi di rumah nggak? Saya lagi di sini, mampir sebentar boleh nggak? Itu doang Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau lebih lebih terarah gitu, lebih nyantai. Jadi nggak harus Bapak Ibu serius datang bawa berkas dan lain-lain nawarin enggak. Kan ini tujuannya sekalian branding, sekalian nawarin. Nanti mereka bakalan tanya kok, abis ngapain Sam? Abis ngapain? Dari sini. Tadi abis dari kantor. Oh sekarang kantornya di sini. Iya itu dekat di Cikarang Baru. Ini tadi habis mampir dari masjid sini ngapain? Ini habis ketemu. Ya, intinya tujuan kita adalah apa? Memperkenalkan. Oh, sekarang jual sibuk apa? Dia nanya, ini jual properti. Nah, baru kita kenalin, ngobrol, 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 ngobrolnya santai, tapi kita harus catat yang harus kita dapat adalah motifnya. Ngobrol santai kita harus dapat dari ya, kapasitas. Apakah dia ada relasi? Tapi bahasa kita lebih santai. Tujuan kita adalah ngulik dia juga kalau kita yang nggak tahu. Sekarang kerja di mana? Wah enak dong. Ya normalnya sales naikkan, naikkan, naikkan orang. Nanti kan akan tahu. Oh ini sekarang kerjanya bagus nih, teman-temannya bagus. Berarti satunya dia bagus. Kita masuknya bagaimana? Setelah itu kita perkenalkan. Ya udah kita jelasin yang mana. Kalau saya lebih simpel GL, Granada Land. Tapi di luar GL saya pun ngejelasin kita pun ada yang lain. Cuma gambaran yang saya jelasin adalah GL. Karena GL kan paling enak juga kan kita ngejelasinnya. Dia di Granada Land itu
adalah publik wisata yang dimana itu sudah terbangun sebesar 50 hektar untuk luas tanahnya dan sudah ada kepercayaan dari baik 300. Jadi lebih lebih enak kita nawarinya, bukan sesuatu yang baru, coba-coba. Karena kan kalau yang baru itu kadang kalau orang yang dia belum tahu dia akan masih kurang trust. Tapi kalau dia oh udah banyak juga ya 1.000, dia akan langsung dia trust langsung, baru kita masukin lagi. Iya, nanti mau dibangun waterpark dan lain-lain. Itu baru kita masuk. Vilanya juga bisa disewain, terus bisa bagi hasil gini. Ya ngalor ngidul ngobrol. Dan kuncinya apa? Yang nomor 2 kemarin, kita harus expert product knowledge agar kita bisa ngobrol ngalor ngidul sama dia. Jadi nggak harus baku. Kalau dia orangnya investasi, dia orangnya sewa mobil, sewa, rental. Kalau orang rental kita nawarinnya apa? Dia ini juga bisa disewain. Kalau dia orang investasi, kalau dia suka ya kita bisa masukin ya ini sesuatu tanah investasi yang paling menjanjikan tanpa perawat itu pasti naik. Kalau dia yang suka liburan, kita juga jelasin kita coupling wisata di area wisata, suka liburannya kemana, suka ke Bandung kemana, nah kita baru masuk, kurang lebih seperti itu ya. Jadi prospectingnya santai, nggak kita serius. Setelah kita udah dapat, nah tuh kita cuma dapetin apa dia ada duit. Yang nggak ada duit, saya hampirkan drop, saya bikin orange. Tapi yang dia duitnya ada, cuma belum ada kebutuhan, saya masih kategorikan kuning. Nah kalau itu eh, nyamannya Bapak Ibu. Cuma jadi kita mengkategorikannya adalah cold, warm, sama hot. Jawabannya low, medium, atau hot. Seseorang yang mempunyai kapasitas itu tinggal menanamkan kedekatan. Saat dia ada kebutuhan, dia pasti beli ke kita. Makanya kita harus membangun branding. Jadi yang dia belum ada kebutuhan ini tetap di maintain. Dia bukan nolak, dia belum butuh. Bagaimana kita membuat butuh? Membuat butuh itu adalah apa? Yang pernah waktu itu saya jelaskan di Granada yang waktu makrab itu adalah kita buat sesuatu, dia pun mengenal kita. Kan kita udah datang ini ke rumah atau udah kita telepon, dia harus tahu juga sekarang lagi fokusnya nge-brandingnya apa, Granada. Udah Bapak Ibu sampai dia tahu produk-produk Granada. Bapak Ibu misalkan dia tahu Bandung, gak apa-apa Bapak Ibu misalkan ada bayar Bapak Ibu yang tertarik sama Bandung nih, Bapak Ibu udah update-nya CBD lagi, CBD lagi, CBD lagi. Bapak Ibu, oh ini. Jadi naikinnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak sabaran, juga dikirim videonya. Enak ya, adem. Kalau mau camping, boleh nih di sini. Bisa seperti itu juga. Yang tidak ada kebutuhan, itu wajib kita kelola juga. Terus ada yang saya merah. Kalau merah itu yang udah nggak aktif nomornya. Jadi kan saya pun jadi tahu, oh ini nomornya udah nggak aktif. Oh ada konsumen saya yang udah meninggal. Ya udah, saya tulis merah. Ya udah, untuk di next yang merah ini kan nggak akan saya follow up lagi, nggak akan saya kejarin lagi, nggak akan saya maintain lagi, karena udah aktif nomornya. Yang biru itu yang apa? Yang biru itu yang memang menjadi prospek. Prospek itu walaupun bukan beli ke kita, kalau dia udah tahu produk kita apa atau udah beli, itu udah kategori prospek. Seperti ada yang saya bilang kan dia udah punya DGL, oh ternyata dia udah lebih dulu di tahun lalu udah punya DGL sebelum saya di sini.
berarti dia udah percaya database. Lalu lebih saya tempel lagi, saya tawarkan yang lain. Saya tawarkan Ciwidey, saya tawarkan Anyar, saya tawarkan Kopi. Ada juga yang udah survei. Nah, lebih pincang. Jadi kalau Bapak Ibu udah mengkasih data, Bapak Ibu, sehari cukup 3, sebulan 100 Bapak Ibu. Nggak harus 5, 10, 3 aja. 3, telepon, PA. Kan Bapak Ibu juga di kelas SMC kan diajarin bagaimana caranya telemarketing, teknik yang tadi nyantai. Dan saya pun untuk di bulan ini eh, lebih fokus ke presentasi nih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu eh, tuh teman untuk presentasi di kantornya atau di sekolah atau di mana, itu Bapak Ibu jangan sungkan kabarin saya. Bapak Ibu boleh koordinasi dengan Pak Rahmat juga, karena kebetulan saya yang diperankan oleh nanti adalah open visit, jadi presentasi, misalkan ke perusahaan, ke sekolah, kemana, misalkan Bapak Ibu mau masuk dalam suatu forum atau apa, yang penting Bapak Ibu bikin janji aja, waktu ketemuannya aja, ibaratnya demo masak, nanti saya yang demonya, begitu Bapak Ibu. Oke, ini kalau customer target kita kan ada chat, janji temu, prospecting. Nah, kalau bukan customer pribadi bagaimana? Atau bukan ring 1? Ini juga ada database perbankan. Database perbankan itu bahkan bukan ring 3 lagi. Bukan iklan lagi. Dia nggak kenal, nggak apa. Itu juga saya targetin juga. WhatsApp, telepon, sampai appointment aja. Appointmentnya itu apa? Kalau boleh nggak saya presentasi di kantornya? Kan saya nawarin project, saya presentasi di kantornya. Jadi saat WhatsApp, saya telepon, lalu bikin janji temu, boleh nggak saya presentasi di kantornya? Apa nggak nekat? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Produk kita properti, produk kita tanah, sesuatu yang semua orang itu mau. Semua orang mau punya tanah, semua orang mau punya rumah. Kenapa nggak boleh bilang punya duit? Bapak Ibu tahu yang database ini yang melakukan biasanya apa? Asuransi, self asuransi. Terus sales, usaha berjangka, yang future. Itu dia. Iya Pak, saya dari future gold. Saya mempresentasikan investasi gold. Itu sesuatu yang bahkan ada yang dalam tanda kutip negara dilarang dan lain-lain. Asuransi produknya nggak kelihatan. Ya, dan pede menawarkan. Apalagi Bapak Ibu ini properti tanah jelas, tanahnya jelas, barangnya ada, bukan sesuatu yang gaib. Justru yang begini, bahkan yang biasanya gencar melakukan ini adalah sesuatu yang masuk produk gaib, tapi dia melakukan seperti ini Bapak Ibu. Database perbankan, dia cari database yang silver, gold, platinum, signature. Signature adalah yang paling tingginya. Paling dari sini, ini orang-orang yang adalah strike semua Bapak Ibu. Kita WA, bisa meleset sedikit aja diblokir. Karena seseorang yang di ATM, ya udah bukan ratusan juta lagi. Tapi sekali dia tertarik, dia udah ke Bapak Ibu juga beli, udah gak lihat
keuntungan kalau kita berani garap yang data Bapak Ibu misalkan, oh mau, apalagi yang di tim saya misalkan ada, saya mau garap database perbankan, nggak apa-apa Bapak Ibu boleh ngobrol sama saya ada database contoh BNI aja ada 10.000 BNI yang prioritas, misalkan Bapak Ibu, saya mau mas garap 50, nggak apa-apa, kalau digarap saya kasih gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nggak digarap, ya nggak saya kasih lagi. Misalkan 50, Bapak Ibu digarap di WA. Dan Bapak Ibu mau, Bapak Ibu udah bisa WA saya. Nanti saya kasih 50. Oke, sekian dari saya. Branding dan mengelola database. Supaya kita lebih enak tanya jawab juga. Oke, Eh, ini agak putus-putus ya, koneksi internet nggak stabil. Baik Bapak Ibu, silakan yang tadi udah simak boleh nanti bertanya nanti, tapi sekarang ya, mumpung kecil masih semangat. Silakan Bapak Ibu, boleh di on kan suaranya, boleh di on kan. Oh, ada beberapa tadi suaranya agak hilang. tadi suaranya Silakan, putus-putus waktu di mana? Maaf. agak di Ya, tengah tadi materi materi yang Aida sebelumnya. Dia di sinilah, di di sini. Ya, funneling. ya, ini adalah funneling database atau lebih mudahnya dikenal itu adalah success ratio data dari database, dari 100 database itu menjadi satu closing. Tapi saya buat di sini adalah untuk global, global, eh, sesuatu yang udah 1% saya lebih banyakin lagi. Jadi dari 150 data itu pasti bisa jadi satu closing. Karena kalau kita menggarap bahkan belum sampai 100 pun itu biasanya udah jadi closing. Target kita adalah dari data yang kita punya, target kita adalah kita cari mana yang prospek. Prospek itu nggak harus dia minat. Yang penting kita gali itu adalah dia butuh, dia mampu. Nah, itu yang orang punya duit. Itu harus kita tempel. Nggak langsung kita blok dan lain-lain. Nah, seseorang yang punya kapasitas itu kita bangun. Branding kita, pendekatannya kita. Itu adalah prospek. Dari 50 itu bisa jadi 10 survei. 10 survei pun itu bisa jadi satu closing. Itu udah saya buat sesuatu yang jauh banget. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang sering survei kan dari 3 jadi 2, dari 2 jadi dua-duanya. Ini saya membuat sesuatu yang pengecualiannya banyak nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau closing, Bapak Ibu fokus dari 100 database. Database mana yang paling gampang? Ring 1 gitu. Ring 1 kita habis. Bapak Ibu bisa database sosial media kita. Database sosial media kita habis. Bapak Ibu bisa database atau database data yang saya database perbankan, database penjualan properti dan lain-lain. Itu banyak database yang potensial tapi nggak kita kenal. Yang atau biasanya dilakukan telemarketing begitu Bapak. Ini yang dia handling database. Itu tadi sudah Oh, ada oh, ada yang nanya ya? pertanyaan. Pak Ya, Yusuf Ibrahim. Ciri-ciri ciri orang yang prospek. prospek.
Jadi kalau orang prospek itu ada tiga. Dia ada kemampuan, dia ada kebutuhan, dan dia ada keinginan. Kalau dia baru mau, itu kategorinya belum. Jadi kalau udah hot tuh biasanya paling mudahnya itu udah membahas sesuatu yang krusial. Harganya bisa mentok berapa? Harganya bisa kurang lagi. Surat-suratnya bagaimana? Biasanya untuk yang hot prospect itu sudah kritis. Jarang bahkan seseorang yang baru datang tiba-tiba closing. Itu hoki namanya Bapak Ibu. Justru kalau Bapak Ibu eh, tahu ini orang kritis banget. Nah, justru di situ adalah udah hot prospect nih Bapak Ibu, karena seseorang tidak akan berani nawar harga, tidak akan berani menanyakan sesuatu yang kritis kalau dia belum ada keinginan yang besar. Lalu setelah dia ada kemauan, dia sudah ada kebutuhan, ada keinginan, kita cek juga kemampuannya dia. Apakah dia mampu? Langsung kita nggak apa-apa gali. Misalkan Bapak tertarik dengan untuk harga yang ini bisa di harga sekian. Memang kalau boleh tahu, Bapak alokasikan budgetnya di harga yang di angka berapa ya Pak? Kebetulan kita dari Skariman banyak kok Pak produk. Kalau saya bantu misalnya, oh saya tertarik yang di sini. Saya punya harga maksimal 50 juta. Kita ajak ketemu, kita ajak survei. Kalau kalau dia datang, dia hot prospect. Jadi hot prospect sesuatu yang dia kita jual dia beli, dia jual kita beli. Seru kalau udah hot prospect tuh, tantang bisa nggak? Oh bisa, ya udah Bapak datang aja ke sini. Kalau dia datangin lagi, banyak di kita itu dia bukan hot, dia hanya PHP, tapi kita berputar aja karena kita nggak punya time time bond. Jadi waktu seseorang yang hot prospect itu masanya cuma seminggu Bapak Ibu. Kalau dia dalam 1 minggu belum bisa memutuskan pembeli, itu namanya masih low. Bapak Ibu mungkin salah mengklasifikasikan bahwa dia itu low. Kalau dia 1 minggu dia belum beli, Bapak Ibu langsung drop. Oh ini bukan hot prospect. Bahkan untuk mendapatkan hot, kita pun harus santai, tenang. Di sini ada, oh iya kemarin ada Pak Esen ya. Nah kemarin itu customer yang Pak Esen itu kritis. Ini minta, itu minta, ini minta, ini. Tapi saya, nah ini hot prospect. Saya tantangin, bisa nggak begini? Bisa, bisa nggak begini? Jadi saat dia nawar, ajukan. Kita ajukan juga, dia nawar. Jadi ada pingpong, ada tektok. Tapi kalau misalkan dia nawar begini-gini, ya udah Pak, Bapak kalau Bapak minat, Bapak harga segitu, Bapak mau nggak datang besok? Kalau dia banyak alasan, udah itu PHP. Tetap kita maintain, tapi jangan kita terfokus sama itu. Kita tetap cari yang lain, gitu ya. Untuk ciri-ciri hot dan PHP. Masanya hanya 1 minggu. Lebih dari 1 minggu, kita fokus ke yang lain. Kalimat-kalimat ajakan adalah survei, booking dulu. Kalau dia survei pun nggak, itu dia bukan hot prospect. Tapi sebelum kita mengajak dia survei dan booking, kita pun jawab dulu apa kebutuhannya dia. Misalnya dia pengen ini, dia pengen ini. Kita ikutin dulu. Oke Pak Yusuf, kira-kira bagaimana? Sudah dimengerti?
Oke, sudah siap. Oh iya, Lanjut ada ada Bu Bu Lesta. Lesta. Iya, apa Silakan kabar Bu. Bu Lesta? Iya, boleh tanya nih. Siap, Ibu, apa kabar? Kalau foto dan konsumen di proyek, apakah itu suatu bagian dari personal branding? Betul. Foto di membuat foto, membuat video itu adalah personal branding. Jadi memang kita memang seseorang yang menjual menjual diri kita juga. Jadi orang lebih yakin dan lebih tertarik dengan kita. Oh, jadi benar Ibu ini bukan hanya sekedar jualan, bukan hanya sekedar iseng. Melakukan foto dan video itu personal branding yang sangat bagus. Ya, halo gimana Bu Lesta? Iya, makasih. Suaranya dua, Bu. Oke, bisa dilanjut. Oke, makasih. Ya Bu Lesta. Gimana Pak Esen ini? Biasanya ada yang mau nanya. Yang ngantuk apa? Pada kemana ini? Ada luar biasa loh malam hari ini materinya ya. Tuh ada pertanyaan ke Zisan. Mana? Awareness apa, interest apa di share apa? Yang tadi kebutuhan, keinginan, kemampuan. Yang awareness itu kita kategorin awal adalah yang dia mampu. Oh, dia punya duit dan lain-lain. Seseorang yang mampu. Kita golongin dari 100 yang mampu, punya kapasitas. Lalu dia ada keinginan, turun ke interest, keinginan. Dari keinginan, dia udah ada duit, dia ada ingin, tapi belum ada butuh. Dia nggak akan beli. Tapi kalau dia udah ada kebutuhan, oh memang dia mau belinya secepat mungkin, itu ada kebutuhan. Begitu. Kemampuan dulu, keinginan baru kebutuhan. Kalau di ininya ya, di mudahnya, supaya kita mengelola dan cari yang kemampuan, yang keinginan, baru kebutuhan. Ada lagi Pak Jahit? Ada dari Pak Astar nih. Apa kita harus bikin akun baru untuk membangun personal branding? Jangan. Jangan. Lebih baik sesuatu yang sudah melekat di diri kita. Misal kita sudah dikenal, misalkan kita dikenal polisi gitu. Ibaratnya kita dikenalnya apa nih? Dikenalnya polisi. Ya udah kita nggak apa-apa branding aja. Branding jabatan kita, kerjaan kita nggak apa-apa. Tapi kita brandingnya jadi juragan. Orang pasti kaget langsung. Dan ini dari polisi benar jadi juragan tanah. Bisa kita jadi guru nggak apa-apa. Guru tukang tanah nggak apa-apa, sesuatu yang memang tidak melekat di kita. Misal kita dikenal gembul atau kita dikenal apa, sesuatu yang memang kita panggilan kita, panggilan itu, tapi lebih kita jual gitu. Kita lebih dikenalnya bagaimana nih, misalkan tadi kenalnya Ustadz di kampung kita, itu kita branding.
Jadi sesuatu yang penilaian. Misalkan contoh di atas tuh ada Samsul. Samsul kan itu bukan branding dia, bahkan head speed, sesuatu hinaan semua sama dia di branding gitu. Kayak selepet gitu. Sesuatu tapi dia branding lagi. Jadi sesuatu yang memang udah dikenal orang, jangan kita buat branding baru. Kalau untuk jualan lebih baik branding sesuatu yang memang kita udah di branding sama pertemanan kita. Tapi kita di bawahnya kita tambahin. Misal lebih gampang tuh Astar, misal Pak Astar ya. Astar, Juragan Tanah. Gak apa-apa kayak gitu. Nanti kan orang biasa properti syariah, pedagang kayak gini. Juragan Tanah udah jadi bos nih. Gak apa-apa begitu dulu. Kalau mau lebih mudah ya gitu. Branding Juragan Tanah, tukang tanah. Begitu Pak Astar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah mungkin pas juga ya waktunya ya. Iya betul. Itu Ada. tadi Bu Neneng mau tanya Bu Neneng. Mana orangnya? Oh, menghilang. Pak Esen nanti mau branding apa nih Pak Esen? Iya, kalau saya sih permintaannya dari awal. Jadi setiap berkunjung ke proyek itu dibuatkan konten video atau konten foto lah gitu. Jadi konsumen itu merasa dihargai, merasa terhormat. Jadi akhirnya dia memasarkan lagi dari mulut ke mulut, akhirnya closing lagi. Itu luar biasa. Ya contoh waktu di GWC ya, Granada Waterfall Theater itu kan dibuat langsung dan konsumen itu merasa bangga dengan adanya di video, adanya di foto. Terus ada apa namanya frame-nya yang Iskariman Academy kan atau frame uh, Iskariman Properti Syariah itu wah luar biasa itu. Jadi ada closing dan closing lagi. Begitu Betul, Pak Iksan. betul Pak Esen. Sip. Terima kasih. Kasih banyak Pak Esen. Luar biasa ini Pak Esen itu udah brandingnya tiap hari udah jalan terus. Foto lagi sama konsumen, lagi di project dan lain-lain. Pasti Pak Esen itu sedikit saya sharing nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi mungkin temennya Pak Esen saat ingat properti, saat ingat tanah, pasti ingatnya Pak Esen. Jadi brandingnya itu adalah sesuatu yang kita ulang terus-menerus. Jadi saat perumahan, properti, walaupun kita hanya jualnya kapling, hanya jualnya residen, pasti nanti ada teman-teman kita yang nanya, Pak boleh bisa bantu jualin rumah second kita enggak? Dan lain-lain. Nah, kalau kita udah ada yang bertanya di luar jualan kita, Bapak Ibu jangan, ngaco, kok kemana-mana. Justru Bapak Ibu harus bersyukur, berarti brandingnya Bapak Ibu udah berhasil. Tuh, pasti ada nih Bapak Ibu yang udah, padahal kita jualinnya Iskariman, terus jualin residen, tapi ada aja yang minta jualin kontrakannya dia, rumah secondnya dia. Nah kalau Bapak Ibu udah ada yang seperti itu, Bapak Ibu sudah brandingnya sudah berhasil. Tinggal diperbanyak lagi, tinggal diperbesar lagi networking. Begitu Bapak Ibu. Dan mungkin dari saya ya, Ya, kalau tidak ada betul. pertanyaan lagi. Sampai segitu. Nah, mungkin karena personal brandingnya udah ada, jadi penawaran apa yang dikatakan Pak Iksan itu ya benar-benar terjadi. Jadi saya suruh jual kontrakan, saya suruh jual tanah
kosong gitu kan. Cuma begitu saya cek, karena brandingnya udah syariah, saya cek begitu legalitasnya nggak lengkap. Apa sertifikatnya diagunin, terus RJB-nya diagunin, jadi nggak bisa, akhirnya nggak bisa dijual. Saya harus lengkap, saya bilang gitu. Karena branding saya itu syariah. Jadi syariah itu harus apa namanya? Harus amanah, harus ada legalitasnya gitu. Jadi selengkap lah. Ada tanah, ada legalitasnya terjamin, itu tidak sengketa juga. Tuh, nomor satu. Ya alhamdulillah dibantu semua sama Iskariman Academy. Berarti Demikian. brandingnya sudah berhasil itu, Pak. Kalau sudah di luar proyek kita, berarti seseorang sudah yakin dengan kita. Berarti seseorang sudah percaya dengan kita. Tinggal memperbesar lagi scope kita. Kemarin branding kita ke teman-teman kita, ke saudara kita. Mungkin kita branding lagi ke customer-nya lagi, customer lagi. Jadi brandingnya, networking-nya makin lama makin besar. Tapi kalau saya yakin kalau untuk kita semua, kita yakin dan percaya kita bakal sesuatu yang konsisten itu akan lebih besar daripada sesuatu yang kita buat-buat. Jadi memang kuncinya adalah di branding adalah konsisten. Dan untuk di Python memang untuk konsistensi. Oke, mungkin ada lagi atau enggak? Kalau udah enggak ada, bagaimana ini? Jahit, udah jamnya. Assalamualaikum. Tanya Kang Jahid. Oh, Pak Dario masih penasaran. Kang Iksan, Siap, Pak Darin. kemarin dapat leads dari orang Tangerang itu, menanyakan GL. Mm-mm. Terus saya telepon, dia menanyakan ini agen apa in-house gitu. Terus jawabnya gimana Pak? Saya jawab marketing gitu. Iya, jawab gitu aja. Iya, iya. Sampai Eh, telepon sampai dia legalitasnya, terus saya bilang AJB sampai AJB. Terus kalau ditingkatkan ada sampai SHM bisa nambah sekitar 12 juta gitu Kang Isan. jadi yang bayarnya itu mempertanyakan in-house atau agen, terus agensi, apalagi pertanyaannya selain itu, Pak Daryo? Surat-suratnya sampai SHM enggak gitu. Pak Daryo kemarin jawabnya bagaimana? Saya jawab kalau ini harga segitu sampai AJB, kalau ditingkatkan bisa nambah sekitar 12 juta gitu. Sampai SHM ditingkatkan. Pak Daryo, oh udah balasnya waktu kemarin by WA atau by telepon? By telepon Oh, by terus telepon. juga pas sudah nelpon di WA juga. Gitu. Nah, jadi kalau case-nya seperti yang itu Pak Daryo, sebenarnya bisa langsung di ini juga Pak Daryo, tantangin balik. Jadi dia jual, kita beli gitu. Misalkan ini in-house atau agen, kita betul dengan jawabannya Pak Daryo. Oh iya, saya marketingnya. Ibu berarti udah tahu nih ya tentang Grana Dalen. Kenapa Bu? Kok belum pesen? Harganya belum cocok atau set plan-nya belum cocok? Jadi kita pun langsung gitu. Jadi saat kita ditanya, oh iya saya marketingnya, berarti ibu udah tahu nih ya tentang Grana Dalen. Kenapa kok belum pesen? Langsung kita kick balik lagi. Berarti kan dia udah nanya-nanya. Iya, Kesimpulannya, bener gak? iya. Kita Saya langsung tanya, kick balik gitu. saya tanyakan tahu dari mana itu, dia bilang dari website. Ya,
Terus setelah Aryo itu langsung lost contact ya, langsung Eh, hilang atau masih enggak, kontak-kontakan sekarang? dia bilang nanti hubungin saya kalau jadi misalnya survei gitu. Mm-mm, Terus saya konsul juga ke Kang Rizky. mm-mm. Langsung saya info ke Kang Rizky itu. Per hari ini atau udah lama nih Pak? Kalau per hari ini bisa masih langsung ditempel Pak. Kalau belum lama, kalau Kemarin, belum kemarin, kemarin. kemarin. Iya betul Kang San. Kalau kemarin mungkin besok pagi Pak Daryo langsung tanyakan, langsung WA atau telepon langsung eh, lanjutin obrolan kemarin terakhir. Obrolan sama Pak Daryo kemarin, Pak Daryo langsung lanjutin lagi obrolannya, jangan diputus. Oh gitu. Iya, sebenarnya itu bayar hot Pak Daryo. Memang kalau yang hot itu lebih musingin kepala Pak Daryo. Terus dia ada riwayat punya tanah katanya susah dibikin itunya SHM-nya, surat-suratnya karena masih terpecah gitu, Pak. Kalau case-nya begitu Pak Daryo, Iya. yang tadi kan dia udah, nah dia kan ke kita dari tadi nembakin kita mulu nih, mukulin kita mulu. Kita jawab, kita juga gantian, Bu, Pak, gimana mau nggak saya bantu? Yuk kita ngobrolnya di project. Kalau ngobrolnya di handphone atau di chat, nggak kena Bu. Jadi kalau dia mau datang, baru kita layanin dengan, jadi dia udah ngejual, kita gantian ngebeli. Kan dia udah nembakin, gantian kita tembak balik. Dia masalahnya gimana? Oh bisa kok Pak. Eh, jadi kita jadi sales itu nomor satu bisa gitu. Jangan bilang nggak bisa, bisa. Ada, tapi kan bisa Pak. Gini-gini, bisa Pak. Jadi kalau dia udah ngobrol datang ke project, itu pasti lebih mudah lagi Pak. Jadi, oh ternyata kendalanya dia begini, begini. Jadi kita tahu bagaimana. Tuh. Tapi kalau dari pertanyaannya, dia udah in-house ini, sesuatu yang surat-surat, itu antara dia hot atau PHP, langsung kita tabrakin lagi, langsung kita tempel lagi, kita tantangin lagi. Ya udah Pak, baik Pak, kalau baik Pak, memang Bapak maunya bagaimana? Nanti sama saya bantu gini-gini. Bapak bisa nggak besok datang? Kalau Bapak nggak bisa, tanya kapan? Bapak bisa minggu ini atau minggu depan? Bapak mau datang weekend hari Sabtu apa hari Minggu? Terus kalimat ajakannya pun jangan Bapak bisanya kapan. Kalau bisanya kapan, kasih jawabannya kapan-kapan Pak. Kapan? Bapak nanya, Bapak mau hari biasa atau hari weekend Pak? Oh saya biasanya weekend. Mau hari Sabtu apa hari Minggu? Jadi biar dia ada pertanyaan. Minggu Pak. Oke, Bapak mau rencananya pagi atau sore Pak? Sore. Siapa? Nanti pokoknya saya standby di sana. Saya tunggu di sana. Jadi gantian. Dia udah Ya. narik kita, kita tarik balik. Gitu Pak Daryo. Kalau dia benar-benar bayar, dia memang nyari butuh. Dengan kita helpful, dengan kita sigap, cepet gitu, dia pasti respon, dia pasti suka. Gitu. Karena sesuatu yang hot prospect itu dia paling senang digaji. Bener ya? Begitu Pak. Terus untuk follow up di telepon apa chat WA aja? Gimana? Telepon Pak. Baiknya Telepon. telepon. Oh iya. Baiknya telepon. Gitu. Baiknya di telepon. Iya. Ngobrol-ngobrol lebih santai. Awal di chat dulu bagaimana Pak kabarnya. Tuh. Jadi di chat itu cukup awalnya doang Pak. Gimana Pak kabarnya? Ini. Pak, saya telepon. Ya, kalau untuk pembicaranya di telepon. Tapi untuk pembukaan awalnya, Pak saya mau telepon gini-gini itu lewat chat.
Tapi kalau dia nanya sesuatu yang macem-macem, kita jawab lewat chat. Bapak lewat telepon. Jadi Bapak biar tahu juga. Sampai Paiman 206 coba lihat. Coba lihat sana. Bagaimana Pak Daryo? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Nomor biasa. Ya. Ya enggak, Bang. Satu lagi nih, Kak Coach Ican, Iya boleh. bagaimana cara ads atau memilih pertemanan yang tertarget? Bagaimana cara memilih pertemanan yang tertarget? Ini ring 1 atau sosmed? Kalau untuk ring 1 sebenarnya untuk tertarget lebih gampang karena kan kita udah pasti tahu semua. Kalau ring 1 itu kan seseorang yang kita kenal deket ya, kerjaannya, rumahnya. Nah, kalau ini sosmed. Kalau sosmed, bagaimana cara memilih pertemanan yang tertarget? Ini kan kita bukan iklan. Kalau iklan susah untuk tertarget. Tapi kalau sosmed itu lebih gampang. Misalnya contoh di Facebook, kita mau membuat perkenalan seseorang yang potensial buyer. Kita follow sesuatu yang dari sosmed, kita masuk ke grup dulu. Grupnya itu jangan grupnya bisa komunitas golf, komunitas mobil Pajero, komunitas kan ada tuh polisi dan lain-lain. Kita klik, kita lebih nggak sampai 1 menit kok kita ngebuka klik dia, kita bisa lihat fotonya dia, infonya dia, itu kita followin aja. Kan ini pertemanan ya. Jadi kita bisa lihat dari profilnya dia, awalnya dari mana, grup dulu. Kita yang buka grup apa misalnya komunitas golf Jakarta. Nah, komunitas golf Jakarta, nah kita bukain satu-satu atau klik. Pas kita udah dapet yang tertarget, dia biasanya link teman yang sama. Nah, teman-teman yang samanya itu mutual friend-nya kita add-in juga gitu. Kalau sosmed lebih gampang juga. Awal masuk komunitas, setelah kita tahu misalnya oh ternyata dia memang ini, itu akan mutual friend. Misalnya kita ngeklik follow Raffi Ahmad misalkan contoh, itu Ayu Ting Tingnya ke bawah dan lain-lainnya ke bawah. Nah, begitupun saat kita follow misalnya oh dia direktur ini, oh dia jenderal, kita klik teman-temannya juga. Tapi kalau untuk lebih gampang, kita follow juga jangan yang terlalu tinggi, di middle-nya gitu. Karena kalau kelas misalnya top 1-nya di root-nya, owner-nya itu biasanya kalau untuk di sosmed kurang. Kita bisa masuk di tengahnya di manajerialnya, orang-orang manajerial. Seseorang puncak ring 1 itu biasanya kita bisa naik itu saat dari referensi orang middle-nya ini nih, manajernya, GM-nya, baru naik ke di root-nya. Jarang, kalau mungkin ada, cuma jarang. Kalau top 1 bisa dapat dari Facebook, yang kita middle, manajer, manajerial, itu Pak Astar. Bagaimana Pak Astar? Ada lagi mungkin sekarang atau Pak Astar lagi praktek di mana, di Facebook atau di Instagram kah? Oh, gitu. Sekalian praktek. Gitu. Akan mutual friend kok Pak. Bapak yang penting fokus di awal cari di profilnya atau di foto-fotonya dia, itu akan mutual friend. Saat kita ngeklik, misalkan saya ngeklik pertemanan Kang Jahit, itu akan keluar Kang Masturi, Kang Irsan, keluar semua teman-teman. Ring 1-nya bakalan keluar. Bener atau enggak? Pasti begitu juga kan saat kita ngeklik
oh kita ketemu nih Kang Jahit nih di Facebook, pas kita klik wah, ada Kang Rizky, Kang apa, nah begitupun mereka Pak. Saat kita membidik database, kita jangan jangan follow kita add, jangan, kita cari, oh ini bagus nih, kita klik, nanti teman yang samanya kita klik, karena dia akan menyebar, mutual friend, teman yang sama akan mereferensikan teman yang sama, begitu Pak Astar. Cari paling gampangnya lewat komunitas golf, komunitas hobi, pecinta dari, supaya kita bisa dapat. Oke, luar biasa. Sepertinya malam hari ini teman-teman ada yang masih bingung dan ada yang masih agak kurang, tapi sepertinya ada solusi nih nanti Coach. Kita bisa ketemu secara offline pada event Basic Marketing Property. Nah, jadi bisa langsung ngobrol nanti dalam tatap muka. Di tanggal 4 Ya, betul, di Februari. tanggal 4 Februari. Sekalian nanti Bapak Ibu yang belum pernah ketemu owner daripada Iskariman Property, silahkan. Nanti ada hal yang akan disampaikan dan itu luar biasa. Nah, kalau Pak Dario, Pak Esan ini udah lulus mereka ini. Oke, Coach, mungkin sebelum ditutup untuk statement akhirnya pada Property Basic Class pada malam hari ini. Silakan. Mungkin untuk closing statement saat ini nggak banyak sih Pak Jahit. Seperti yang tadi, kita selalu harus bersyukur dengan sesuatu yang kecil agar dilimpahkan dengan sesuatu yang besar. Kita tetap semangat dan selalu berterima kasih. Ucapkan sama diri kita, terima kasih. Kita diberikan semangat, kita diberikan kesehatan. Kita bisa lebih mudah mencapai cita-cita. Amin. Oke, terima kasih Coach Isan untuk statement akhirnya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada event Property Basic Class di malam hari ini. Dan insya Allah di pekan berikutnya itu adalah pertemuan akhir untuk Property Basic Class batch 7 ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan di malam hari ini bisa kita gunakan dan menjadi keberkahan. Dan insya Allah Bapak Ibu semua setelah mendapatkan ini bisa closing dengan cepat. Amin ya. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat kepada semua. Jangan lupa di tanggal 4 di hari Ahad kita ada pertemuan Basic Marketing Property yang insya Allah akan dihadiri oleh owner Iskariman Property Syariah. Yang belum hadir silakan hadir, ditunggu oleh Coach Isan di lokasi. Oke, terima kasih.